Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Rahmi Livia Citra dari SMK Negeri 1 Batam akan memaparkan intisari dari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pengajaran dan pendidikan itu memiliki arti dan tujuan yang berbeda. Namun, hal ini tidak dapat dipisahkan karena pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Dan pengajaran itu merupakan suatu proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Dalam hal ini, Bapak Ki Hajar Dewantara memaparkan beberapa hal terkait filosofinya tentang pendidikan, yaitu pertama, pendidikan itu merupakan menuntun. Menurut beliau, sebagai pendidik kita perlu menuntun anak sesuai dengan kodrat si anak dan penuhi tumbuh kembang anak dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaannya. Sebagai pendidik yang menuntun, kita berhak memberikan kebebasan kepada anak agar anak mampu mengembangkan ide, berpikir kreatif, dan mengembangkan bakat atau minatnya. Tetapi, kebebasan itu bukanlah kebebasan yang mutlak, karena tetap diperlukan tuntunan dan arahan dari seorang pendidik agar si anak tidak kehilangan arah dan membahayakan diri. Dasar berikutnya menurut Bapak Ki Hajar Dewantara adalah budi pekerti, yang merupakan pembentukan karakter anak dari kognitif, karsa, dan karya. Dasar berikutnya yaitu kodrat alam. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Artinya, setiap anak sudah memiliki sifat dan karakternya masing-masing. Jadi, sebagai pendidik, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan dan membimbing agar mereka memunculkan sifat-sifat baiknya, sehingga mampu menutupi atau mengubur sifat-sifat yang jelek yang terdapat pada anak. Jadi, kodrat alam ini sesuai dengan filosofinya, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Dasar berikutnya menurut Bapak Ki Hajar Dewantara adalah kodrat zaman. Kodrat zaman ini, kita sebagai pendidik dituntut untuk membekali keterampilan kepada si anak sesuai dengan zamannya, dengan tujuan si anak bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri pada kondisi zamannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengajaran dan pendidikan merupakan alat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Setelah memahami pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara sebagai pendidik, saya melakukan refleksi diri. Di sini saya telah melakukan beberapa hal yang sesuai dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, sebagai pendidik, saya telah berupaya melakukan proses menuntun dan memberikan ilmu yang sesuai dengan kodrat zaman. Dan dalam hal ini, saya menuntun tidak bertentangan dengan kemanusiaan, serta mampu menanamkan budi pekerti kepada anak. Dan tak lupa, dalam menuntun, saya memberikan kebebasan dan pembelajaran yang berpusat kepada anak. Namun ada beberapa hal yang belum saya lakukan sebagai pendidik yang sesuai dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, saya belum mampu menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Dan saya lebih banyak mengukur tumbuh kembang anak berdasarkan hasil tanpa melihat proses yang dilaluinya. Demikianlah intisari dari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Semoga saya bisa menjadi pendidik yang lebih baik lagi ke depannya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.